Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit. Bab 2. Kedalaman di bawah sana. Mata rantai paling kecil dalam kebiasaan jarang cukup berat untuk dapat dirasakan, hingga ia menjadi terlalu kuat untuk dipatahkan. Samuel Johnson. Tetapi, apa sebenarnya kebiasaan itu? Banyak karya saya yang khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan ini. Sebelum belajar tentang cara memupuk kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan buruk, kita harus memahami cara kerja kebiasaan dalam hidup kita. Saya jadi tertarik pada kebiasaan setelah membuat penelitian tentang keistimewaan kegigihan atau ketekunan. Akan tetapi, kebiasaan tidak mudah dipelajari, karena ini sesuatu yang pada dasarnya tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Bagaimana kita bisa yakin akan memperoleh informasi yang jelas dan tegas dari partisipan tentang sesuatu yang penggunaannya tersembunyi dari pikiran sadar kita? Sesudah awal yang tersendat-sendat, saya mendengar sebuah teknik penelitian yang disebut experience sampling, di mana partisipan melaporkan apa yang sedang mereka kerjakan langsung saat mereka sedang mengerjakannya. Itu sebuah cara baru dalam pengumpulan data. Sifat langsung pada pendekatan ini menjanjikan bahwa cara ini dapat merekam pengalaman melakukan sebuah kebiasaan dengan asumsi bahwa hal itu sungguh ada. Kami mulai dengan sekelompok kecil mahasiswa di Texas A&M University. Tiap partisipan memperoleh setumpuk buku seukuran saku beserta alat tulis. Mereka juga mendapatkan sebuah arloji yang telah diprogram untuk berbunyi setiap jam. Ketika jam ini berbunyi, mereka berhenti dan mencatat apa yang sedang mereka kerjakan dan pikirkan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa melaporkan, "Saya sedang menonton acara kuis, jadi saya sedang memikirkan jawaban untuk kuis itu." Seorang mahasiswa lain melaporkan mereka sedang kuliah dan yang ada dalam pikirannya adalah, "Saya lelah sekali." Mereka juga mengukur berdasarkan skala seberapa sering mereka melakukan kebiasaan itu di masa lalu dalam konteks yang sama, pada waktu dan tempat yang sama. Dengan teknologi zaman sekarang, kami cukup memprogram ponsel partisipan untuk memberikan semua pertanyaan. Arloji beralarm kami yang kejam menciptakan tantangan yang unik. Seperti apa yang harus dilakukan terhadap arloji itu saat jam tidur? Banyak partisipan yang akhirnya membenamkan arloji itu di bawah tumpukan baju di lemari supaya bunyinya tidak mengganggu setiap jam. Setelah 2 hari, para partisipan menyerahkan buku kecil mereka. 35% perilaku yang dilaporkan dilakukan hampir setiap hari dan di lokasi yang sama. Aksi-aksi ini memang rutin, tetapi masuk akalkah kalau disebut kebiasaan? Dapatkah kita mengatakan bahwa makan, olahraga, atau bekerja di komputer termasuk kebiasaan? Teori kami adalah, kebiasaan yang sejati harus dilakukan secara otomatis tanpa arahan yang sadar. Untuk memeriksanya, kami meminta para partisipan mencatat apa yang mereka pikirkan sewaktu mereka melakukan aksi. Banyak di antara yang dilaporkan oleh partisipan tidak istimewa. Seseorang yang sedang memasak berpikir, "Apakah aku sudah menambahkan lada?" atau "Aku lapar sekali." Pikiran ini terkait dengan aksi. Para partisipan memantau aksi mereka sewaktu melakukan aksi tersebut atau menerangkan kepada diri sendiri mengapa mereka melakukannya. Di pihak lain, kalau mereka mencatat pikiran seperti, "Hey, Seinfeld akan tayang 30 menit lagi," padahal mereka sedang memasak, kami bisa dengan percaya diri menyimpulkan bahwa aksi tersebut dikerjakan secara otomatis tanpa arahan yang sadar. Pendekatan kombinasi ini yang merekam perilaku rutin serta pikiran yang muncul terkait dengan perilaku tersebut menyingkapkan bagaimana para partisipan menjalani perilaku yang mereka ulang secara rutin. Hasilnya di luar dugaan. Untuk 60% dari keseluruhan aksi yang tercatat, para partisipan tidak berpikir tentang yang sedang mereka kerjakan. Mereka melakukannya sambil berhayal, melamun, merencanakan. Sebagai contoh, ketika sedang berolahraga, pikiran yang dicatat oleh mahasiswa adalah, "Kemana aku akan pergi untuk liburan musim semi?" Mungkin membayangkan terpaan cahaya matahari di tepi kolam renang sambil menikmati arak kuba menjadi semacam pereda nyeri untuk rasa pegal-pegal karena olahraga. Akan tetapi, tidak adanya pikiran tentang olahraga sendiri
tidak mengungkapkan tautan sadar ke situ. Mekanika aksi tidak menyita ruang dalam pikiran sadar. Ini bukan versi bawah sadar yang tertekan menurut teori Freud, melainkan cara kerja lain dari pikiran kita di luar kesadaran. Itu bukan untuk mengatakan bahwa orang tidak pernah berpikir tentang kebiasaan mereka. Walaupun tidak banyak di antara kita yang berpikir panjang lebar tentang menggosok gigi, terkadang kita jelas melakukannya sebelum pergi ke sebuah pertemuan penting atau ketika pasta gigi kita habis. Dan kami menemukan satu hal yang sangat menarik karena memicu orang untuk sadar tentang kebiasaan mereka. Ketika sedang bersama orang lain, berada bersama orang lain sudah cukup untuk mendorong kita melihat ke dalam diri sendiri dan memantau apa yang biasanya akan Anda kerjakan tanpa banyak berpikir. Ini akan berguna apabila Anda merasa bahwa Anda tidak begitu menyadari pribadi habitual Anda dan ingin menjadi sadar. Pergilah ke tempat umum, dalam seketika Anda akan lebih mengenal diri sendiri. Kembali ke kajian kami, seperti yang sudah diduga, kebiasaan yang paling umum adalah mandi, menyikat gigi, berpakaian, berangkat tidur, dan bangun. Itu peristiwa yang paling sering terjadi ketika partisipan memikirkan hal lain. Itu hampir tidak mengubah pemahaman ilmiah. Akan tetapi, ada temuan lain yang mengubahnya. Kami sudah menduga seberapa besar perilaku seseorang diatur oleh kebiasaan akan berbeda-beda. Sebagian mungkin memiliki banyak kebiasaan. Keseharian mereka terdiri atas bekerja, makan, bersosialisasi, dan berolahraga. Yang lain, kami kira adalah makhluk bebas yang tidak begitu terstruktur. Ini tidak hanya berasal dari pengalaman kita sendiri. Ini sebuah keyakinan kultural yang sudah mapan dan menjadi landasan dari berbagai cerita klasik. Anda menemukan pandangan lain dalam Phileas Fogg karya Jules Verne dengan kegiatan sehari-hari yang dirinci sampai ke langkah kaki, dan Scarlett O'Hara karya Margaret Mitchell dengan keterampilan sosial improvisasional yang membuatnya tetap bertahan melewati bencana yang datang seperti gelombang. Kami berharap menemukan Fogg O'Hara dan sebuah spektrum di antara keduanya. Ternyata tidak ada perbedaan kepribadian yang menerangkan seberapa banyak hidup partisipan dikendalikan oleh kebiasaan. Karakter individu tidak penting. Setiap orang agaknya mengandalkan kebiasaan dengan tingkat yang kurang lebih sama. Sudah waktunya berhenti menyimpan ekspektasi kami tentang ini. Sebuah temuan lain yang menarik adalah bahwa hampir semua aksi dipengaruhi oleh kebiasaan. 88% kebersihan sehari-hari, seperti mandi dan berpakaian, dikerjakan melalui kebiasaan. 55% tugas di tempat kerja adalah kebiasaan. Angkat beban, lari, berolahraga sekitar 44% dilakukan melalui kebiasaan. Istirahat, bersantai, duduk di sofa, sekitar 48% adalah kebiasaan. Bahkan hiburan dapat dinikmati dalam mode autopilot. Ketika partisipan menonton TV berulang-ulang dalam konteks yang sama, mereka mungkin memikirkan sesuatu yang lain, bukan tontonannya. Agaknya, kita tidak harus mengerahkan perhatian pada sesuatu agar dapat terhibur. Untuk pertunjukan TV dan musik yang berulang, yang diperlukan hanya perhatian sporadis. Mungkin ini terkesan sudah jelas atau familiar, tetapi saya jadi sadar bahwa ini menunjuk ke kualitas kebiasaan yang belum terkaji dengan baik. Kebiasaan adalah sesuatu yang terjadi tanpa henti. Pertunjukan televisi merupakan pencampuran formal antara penulis profesional, aktor, dan juru iklan, yang semuanya telah berusaha semampu mereka untuk mendapatkan dan mempertahankan perhatian Anda. Televisi modern menggambarkan tingkat keragaman kreatif manusia yang paling seru. Namun, buah karya canggih ini akhirnya akan tertimpa oleh kekuatan kebiasaan, membebaskan pikiran sadar Anda untuk berpikir tentang rapat hari Rabu yang membuat Anda stres. Untuk kajian yang kedua, kamu meminta para partisipan untuk tidak hanya mendaftar satu aksi dan satu pikiran, tetapi semua yang mereka kerjakan dan pikiran tiap kali alarm berbunyi. Contohnya, mungkin mereka melaporkan sedang bicara di telepon sambil bekerja di komputer dan mendengarkan musik. Dengan laporan yang lebih lengkap ini, taksiran untuk kebiasaan agak lebih tinggi, dengan 43% perilaku dikerjakan karena kebiasaan. Ini adalah penelitian pertama tentang pengalaman kebiasaan sehari-hari dan kami ingin melakukannya dengan benar. Kami khawatir bahwa temuan ini mencerminkan sesuatu tentang para partisipan. Mengingat keseharian mahasiswa terorganisasi oleh jadwal kuliah yang ketat,
Kami berpendapat bahwa struktur itu dapat menciptakan pola kebiasaan yang tidak murni. Kami memutuskan untuk melakukan studi itu sekali lagi dengan orang dari semua usia. Dengan demikian, kami dapat melihat sejauh mana orang bergantung pada kebiasaan dalam siklus hidup mereka. Untuk kajian final ini, kami pergi ke sebuah gym dan merekrut anggotanya sebagai partisipan. Kami mengambil orang dari usia 17 sampai 79 tahun. Setiap orang menjalani prosedur yang sama, memperoleh buku catatan, arloji yang berbunyi setiap jam, dan 2 hari untuk membuat laporan. Kami menguji pengaruh perbedaan usia, tetapi kami tidak menemukannya. Kami menguji pengaruh perbedaan kepribadian, tetapi sekali lagi, kepribadian tidak berpengaruh pada kebiasaan. Beberapa wawasan baru memang muncul dari kajian tambahan ini. Orang-orang yang bekerja purna waktu hidup dalam keseharian yang agak lebih terstruktur. Presentasi kegiatan mereka yang berlandaskan kebiasaan lebih besar. Jam kerja yang panjang menciptakan perulangan lebih banyak dalam konteks yang rutin. Orang-orang yang hidup bersama orang lain, terutama anak-anak, kebiasaannya agak lebih sedikit. Tampaknya, pengaruh orang lain membuat seseorang lebih fleksibel. Ini masuk akal. Orang lain dalam hidup kita memperbesar tingkat kekacauan atau chaos. Mereka bisa sakit, mendapatkan promosi, pergi berlibur, membuat kekacauan dan merusak rutinitas kita secara umum. Kendati demikian, ketika orang dengan semua gaya hidup yang berbeda ini dimasukkan dalam taksiran, presentasi total dari aksi yang dipengaruhi oleh kebiasaan sedikit di atas 43%, yang pada dasarnya mengulang hasil yang telah dilaporkan pada penelitian terhadap mahasiswa. Media blog dan buku populer melaporkan penelitian ini kemana-mana. Bahkan, mereka sangat fokus ke satu ciri pada penelitian itu yang sesungguhnya tidak kami anggap sebagai bagian yang menarik. Dilaporkan secara luas bahwa kami telah membuat perkiraan tentang frekuensi yang sederhana akan pelaksanaan kebiasaan dalam keseluruhan. Tindakan kita adalah kebiasaan yang terjadi tanpa pengaruh pikiran sadar. Kami telah menyediakan taksiran ilmiah pertama tentang seberapa sering orang bertindak karena kebiasaan. Ternyata angka itu jauh lebih tinggi daripada hasil perkiraan sains pada masanya. Akan tetapi, saya masih merasa tidak puas karena merasa karya saya belum tuntas. Kami berharap dapat membuka tabir kesadaran untuk menyingkap mekanika di balik aksi yang berulang. Namun, nyatanya kami menjadi tahu lebih banyak tentang kebiasaan, yang mana yang bukan kebiasaan dan kebiasaan mana yang memang kebiasaan. Kami merunut kebiasaan dalam hidup orang dan menemukan sebuah bagian yang luas pada peta pengetahuan diri kami. Tetapi bagian itu ternyata kosong. Sekarang kami tahu sebagian besar hidup diatur oleh kebiasaan, tetapi kami masih belum tahu bagaimana sesungguhnya kebiasaan terbentuk. Wawasan lebih lanjut akan harus menunggu. Namun, saya meninggalkan proyek penelitian itu dengan sebuah petunjuk penting tentang apa yang akan datang berikutnya. Kami tahu bahwa Anda dapat menjadikan perilaku apapun seperti kebiasaan, selama Anda mengerjakannya dengan cara yang sama setiap kali. Ketika kita berbicara dengan santai tentang kebiasaan, kita mungkin sesekali merujuk ke sebuah kategori perilaku yang khusus disepakati sebagai kebiasaan oleh sebagian besar orang, misalnya menggosok gigi, membalas email, atau mengeluarkan kartu kredit di kasir. Akan tetapi, kategori kebiasaan jauh lebih lebar daripada yang kita bayangkan. Kenyataannya, ia nyaris tak memiliki batas. Yang saya mulai sadari adalah bahwa kebiasaan merujuk ke bagaimana Anda melaksanakan sebuah aksi, bukan apa aksi yang Anda lakukan. Wawasan ini akan membawa konsekuensi yang tidak kita ketahui tentang kebiasaan telah mengisi banyak buku. Buku sejarah, buku ilmu ekonomi, panduan kesehatan, petunjuk pernikahan, dan banyak buku harian pribadi yang menghiasi rak buku kita. Semuanya penuh dengan kesalahpahaman historis, ilmiah, dan personal tentang mengapa kita terus melakukan semua hal yang kita lakukan. Unggahan blog dan buku laris menawarkan saran yang terkesan meyakinkan, tetapi kebanyakan tidak ilmiah, tentang cara mengembangkan kebiasaan kerja yang efektif, kebiasaan makan yang sehat, kebiasaan yang membahagiakan untuk pernikahan, kebiasaan yang baik sebagai orang tua, dan kebiasaan keuangan yang cermat. Semua itu jarang membahas ciri pokok kebiasaan. Kebiasaan bekerja di luar pikiran sadar kita. Hanya terkadang
kita bisa menyadari bahwa kita bertindak karena kebiasaan. Biasanya, kita menyadari kebiasaan yang tidak kita inginkan. Belanja berlebihan lagi di mall, menggigit kuku, atau menonton acara televisi sampai tengah malam, padahal harus bangun pagi. Kita juga menyadari kebiasaan orang lain yang menyebalkan, dan kita ingin mereka lebih sadar tentang apa yang mereka lakukan. Barangkali seorang rekan kerja di kantor Anda hampir selalu terlambat menghadiri rapat, makan cemilan keras-keras di meja kerja, atau tidak membuang sampah di tempatnya. Kita menyadari kebiasaan yang tidak dikehendaki seperti itu pada diri sendiri dan orang lain menjadi penghalang bagi sasaran kita saat ini. Barangkali, untuk menggambarkan perhatian yang lebih besar terhadap kebiasaan yang tidak diinginkan, mesin pencari Google saat ini telah mencatat sekitar 291 juta pencarian untuk kebiasaan buruk, tetapi hanya sekitar 265 juta untuk kebiasaan baik. Kebiasaan buruk lebih menonjol. Namun, kebiasaan yang Anda kenal, terutama yang tidak dikehendaki, bukanlah kebiasaan yang paling penting dalam hidup Anda. Kebiasaan yang sungguh mendorong perilaku Anda sebagian besar tidak disadari. Ingat angka 43%? Jika sekarang juga saya meminta Anda menuliskan semua kebiasaan Anda, apakah hasilnya akan mendekati persentase itu untuk perilaku sehari-hari Anda? Peluangnya kecil. Itu bukan hanya karena kita gagal melihat beberapa kebiasaan yang tersembunyi. Itu juga karena pribadi sadar kita sering mengaku berperan dalam kebiasaan yang kita lihat dan dianggap baik. Kita berasumsi bahwa karena sayang kepada anak-anak, kita membacakan cerita sebelum tidur kepada mereka. Kita percaya bahwa karena keinginan untuk berhemat, kita memeriksa buletin diskon tiap kali masuk ke toko swalayan. Kita berpikir bahwa demi keselamatan, kita memasang sabuk pengaman setiap kali masuk ke dalam mobil. Psikolog menyebut percaya diri berlebihan dalam pikiran, perasaan dan niat kita dengan perasa ilusi introspeksi atau introspection illusion. Dengan bias kognitif ini, kita menaksir jumlah aksi kita yang bergantung pada pikiran dengan berlebihan. Kita terbenam dengan sensasi, emosi, dan pikiran kita sendiri. Pengalaman internal yang memaksa ini menguras kemampuan kita dalam mengenali hal lain yang mungkin mempengaruhi perilaku kita, terutama pengaruh bawah sadar seperti kebiasaan kita sendiri. Alhasil, kita perlu percaya bahwa fenomena ini mendasari misteri kebiasaan kita. Keinginan tahuan kita terhadap diri sendiri telah terpuaskan oleh keyakinan bahwa kita mengerjakan apa yang telah dikerjakan karena kita memang ingin. Ini membesarkan hati dan memberdayakan, tetapi ini juga palsu. Ilusi introspeksi dapat diukur. Dalam sebuah kajian, para peneliti bertanya kepada orang-orang yang melewati sebuah toko untuk mengidentifikasi produk terbaik di antara 4 pasang kaos kaki nilon. Mengingat semua kaos kaki itu identik, tugas itu seharusnya mustahil. Meski demikian, konsumen tetap memeriksa produk-produk itu, membandingkannya dengan satu sama lain. Pada akhirnya, rata-rata yang memilih kaos kaki paling kanan 4 kali lebih banyak daripada yang paling kiri. Mereka memberikan banyak alasan yang berbeda untuk pilihan mereka, tetapi tidak ada yang dengan spontan menyebutkan posisi kaos kaki. Ketika ditanyai secara langsung, hampir semua konsumen menyangkal bahwa mereka dipengaruhi oleh posisi duduk. Menurut para peneliti, banyak orang menyampaikan penyangkalan mereka disertai pandangan ragu kepada pewawancara yang menyatakan bahwa mereka merasa entah telah salah memahami pertanyaan atau berurusan dengan orang tidak waras. Para peneliti berspekulasi bahwa pilihan itu dipengaruhi oleh kebiasaan konsumen ketika berbelanja, tidak memilih produk yang tampak lebih dulu di sebelah kiri karena tertarik sesudah melihat produk di sebelah kanan. Meskipun tidak menunjukkan kesadaran tentang kebiasaan ini, konsumen masih melakukannya. Dengan demikian, mereka tidak diberi penjelasan yang jelas tentang pilihan mereka. Bagi pribadi yang sadar, masuk akal kalau kita memilih berdasarkan hal lain, misalnya penampilan dan tekstur tiap produk. Kebiasaan bukan pengaruh bawah sadar satu-satunya yang terlewatkan oleh kita ketika menjelaskan perilaku mandiri. Ketika menjelaskan perilaku sendiri, mahasiswa ternyata bahkan melewatkan hasrat mencari uang ketika keinginan itu tidak berada di garis depan kesadarannya. Dalam sebuah eksperimen, sebagian mahasiswa membaca sebuah cerita tentang rencana mahasiswa lain untuk mendapatkan uang. Di bagian selanjutnya dalam kajian itu, partisipan memilih antara 2 permainan trivia,
Satu berjudul Politik Amerika dan yang satu lagi berjudul Pemerintahan Amerika. Salah satu permainan memiliki gambar uang di bagian pembukaan. Sesudah membaca cerita pembuka tentang cara mendapatkan uang, para mahasiswa cenderung memilih permainan sederhana mana saja yang berhiasan gambar uang. Seolah-olah cerita pembuka yang mengingatkan pada uang mengantar mereka ke pilihan permainan berikut. Secara rasional, ini tidak masuk akal. Kita tidak akan mendapatkan uang, tidak peduli permainan mana yang telah dipilih. Namun, sebagaimana kita lihat dalam kajian Daniel Wegner tentang beruang putih, kita dapat disiapkan untuk terikat pada hampir segala hal dan jelas bahwa uang merupakan sebuah konsep yang lebih menggoda daripada beruang. Yang paling menarik adalah para mahasiswa terkesan tidak menyadari pengaruh itu. Sesudah membaca cerita pembuka, mereka tidak melaporkan kepedulian yang meninggi tentang uang. Begitu pula ketika menuliskan daftar alasan yang mungkin untuk pilihan permainan mereka. Partisipan rata-rata memberikan nilai kecil pada hasrat mereka untuk mendapatkan uang dan pada gambar uang di salah satu cerita pembuka permainan. Mereka mengaku bahwa faktor paling penting adalah minat mereka terhadap topik permainan, politik atau pemerintahan. Sekali lagi, pribadi sadar bereaksi terlalu jauh dengan mengurangi pengaruh bawah sadar terhadap tindakan. Kita membuat asumsi tentang apa yang berperan dalam aksi kita, yang mungkin dan menyanjung diri. Penghubungan yang berlebihan terhadap pengalaman sadar kita terbilang wajar. Banyak kebiasaan kita yang bermanfaat dan kita mungkin akan melakukan tindakan serupa kalau kita memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan cermat. Kebiasaan berbelanja dengan membuat perbandingan terlebih dahulu adalah sesuatu yang efisien. Tidak ada alasan untuk mengevaluasi lagi produk yang ada di pajangan ketika semuanya sama-sama bagus. Masuk akal kalau orang hanya memilih produk terakhir yang mereka cermati. Ilusi muncul ketika kita gagal mengenali kebiasaan bawah sadar yang kita ikuti dan sebaliknya melakukan introspeksi dan tanpa sengaja memutar balik penjelasan dari tindakan kita. Ada satu cara lain untuk menerangkan penghubungan berlebihan dengan niat yang sadar. Dalam hal ini, kita sengaja berdamai dengan pilihan kita. Ini sesuatu yang wajar. Kita membayangkan warna, tekstur, atau kualitas yang lebih baik pada barang terakhir yang kita cermati, dan kita tidak mempertanyakan pilihan kita, atau kita tertarik kepada fitur yang tidak relevan dengan sebuah tugas, politik, atau pemerintahan. Dan setelah itu, mereka puas dengan referensi kita. Namun, ada satu kekurangan besar di sini. Kalau kesadaran kita yang heboh dan egois dianggap berjasa atas aksi yang digerakkan oleh pribadi habitual kita yang bisu, kita tidak akan pernah menemukan cara untuk mengeksploitasi sumber daya yang tersembunyi ini dengan tepat. Kebiasaan akan menjadi mitra yang bisu, syarat dengan energi potensial tetapi tidak pernah diminta beraksi secara maksimal. Campur tangan pribadi sadar terus menghalangi permanfaatan kebiasaan. Pada salah satu kajian pertama untuk menguji apakah pemungutan suara voting dapat menjadi sebuah kebiasaan, saya bekerja sama dengan pakar ilmu politik John Aldick dan Jacob Montgomery untuk menganalisis 8 pemilu nasional antara 1958 dan 1964. Kami tidak membahas kebiasaan pemungutan suara untuk memilih partai politik atau memilih calon pejabat, tetapi hanya aksi pergi ke bilik pemungutan suara dan melakukan pemilihan itu. Pemungutan suara bukan sesuatu yang terbilang sering dilakukan, maka kegiatan ini bukan sebuah kebiasaan yang jelas. Kendati demikian, perilaku ini memperlihatkan kecenderungan yang menyerupai kebiasaan. Dalam sistem demokrasi, banyak hal diputuskan melalui pemungutan suara. Pemungutan suara secara harfiah dapat menentukan kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan sebuah negara. Ahli ilmu politik telah mengembangkan model yang canggih untuk menerangkan mengapa sebagian orang memilih sedangkan sebagian lain tidak. Model itu mengikuti naluri kita. Para pemilih datang ke tempat pemungutan suara ketika mereka sangat termotivasi untuk melakukannya. Barangkali karena mereka peduli tentang hasil pemilihan umum, merasa bahwa mereka dapat membawa perbedaan, memberikan dukungan kepada sebuah partai, atau telah dihubungi oleh sebuah partai. Tanpa motivasi ini, para pemilih tak akan beranjak dari rumah. Data pemilihan mengungkapkan apakah warga di sebuah negara menggunakan hak pilih pada satu pemilihan umum, perasaan mereka tentang pemilihan tersebut, dan seberapa sering mereka memilih sebelumnya. Namun, hanya sebagian orang dalam penemuan kami memberikan suara ketika mereka peduli pada sebuah pemilihan.
Model ilmu politik itu dan intuisi kita tidak berlaku untuk warga negara yang telah memilih beberapa kali di masa lalu. Orang-orang ini terus memberikan suara bahkan pada pemilihan yang hasilnya tidak mereka pedulikan. Ada kesan seolah-olah mereka membentuk kebiasaan yang membuat mereka pergi ke tempat pemilihan secara otomatis. Dengan demikian, seringnya orang memberikan suara di masa lalu merupakan indikator awal tentang apakah mereka memilih karena kebiasaan atau karena keputusan sadar. Kebiasaan yang lebih kuat menghasilkan kesertaan pemilu yang lebih sering. Perilaku terkait pemungutan suara berguna untuk mempelajari kebiasaan karena kita ikut pemungutan suara secara teratur dan terkendali. Dan ada banyak sekali data tentang aksi kita. Ini data yang bagus. Akan tetapi, kerja kebiasaan yang tersembunyi dalam pemungutan suara sangat menarik. Pemungutan suara dalam demokrasi yang representatif adalah salah satu dari 3 momen di mana kita semua diperhitungkan. Yang lain, sensus dan pendataan pajak bersifat pasif. Ada sesuatu yang diambil dari Anda, informasi, uang. Pemungutan suara berbeda. Anda datang secara aktif, Anda menampilkan pilihan dan visi Anda untuk negara. Dalam demokrasi, pemilihan umum adalah momen untuk persatuan. Anda dan sesama warga negara asing terhubung barang sesaat. Karena saat itu Anda diundang untuk mengekspresikan keinginan Anda tentang bagaimana negara sebaiknya terus berfungsi. Apakah kita memberikan suara dan siapa yang kita beri suara? Seharusnya menjadi contoh yang sempurna untuk alasan motivasi atau motivated reasoning. Karena keputusan kita dipandu oleh nilai politik. Sehubungan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa berpikir tentang politik mengaktifkan bagian dalam syarat yang melibatkan emosi dan pengambilan keputusan. Kendati demikian, bahkan dalam momen ini, kebiasaan dapat berkuasa. Pada dasarnya, tidak ada peristiwa yang tidak bisa dimasuki kebiasaan. Ada sebuah bagian lain yang terkait dengan kajian tentang pemungutan suara. Pada awalnya terkesan jelas, tetapi implikasi besar sekali. Dengan pindah rumah, orang menghentikan kebiasaan ikut pemilu secara berulang. Ini membuat mereka berpikir lebih sadar tentang aksi ikut pemungutan suara. Sesudah pindah, pemilih reguler bereaksi seperti kebanyakan orang yang ikut pemilu, hanya karena mereka sangat termotivasi. Ini wajar, karena kepindahan menjadikan ikut pemilu sebuah kerepotan lagi. Ketika Anda pindah, Anda harus mendaftar ulang untuk memilih tempat yang Anda baru. Ketika Anda mendaftar ulang untuk memilih tempat Anda yang baru, Anda juga harus mempelajari cara-cara baru terkait pemungutan suara, misalnya mencari tempat pemungutan suara atau mungkin harus membaca surat izin mengemudi. Anda tidak lagi mengulang yang telah Anda kerjakan di masa lalu secara otomatis. Konteks mempengaruhi pemahaman ini kita dengan kebiasaan. Konteks mempengaruhi pemahaman kita tentang kebiasaan. Jika konteks tetap stabil, Anda terus hidup di tempat yang sama. Anda tetap berkendara di tempat kerja melalui rute yang sama. Anda tetap duduk di sofa setiap pagi. Anda akan mengulang aksi-aksi di masa lalu secara otomatis. Ini lingkungan yang subur untuk menumbuhkan dan melanggengkan kebiasaan. Tidak terlihatnya kebiasaan menyembunyikan banyak sekali kekuatan di balik perilaku. Tidak hanya besar, tapi juga sangat penting. Macam-macam perilaku yang diatur oleh kebiasaan kerap terkait dengan hidup dan mati. Pertimbangkan bagaimana kebiasaan bermanfaat bagi kita saat berbelanja mingguan di toko swalayan. Anda barangkali sudah melakukannya ratusan kali. Mobil yang sama, jalan yang sama, tujuan yang sama, bahkan mungkin daftar belanja yang sama. Lingkungan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk diambil alih oleh kebiasaan. Dalam perjalanan sepanjang 10 menit itu, kita dengan mudah mengendalikan benda yang merupakan campuran antara karbon, baja, dan plastik, kemudian dengan mudah membawa benda dengan geometri yang rumit itu ke tempat yang sama di pelataran parkir. Semuanya menggunakan autopilot, dengan keterampilan yang dipelajari melalui pengulangan. Namun, terkadang hal yang tak terduga terjadi di wilayah yang akrab antara toko swalayan dan rumah. Tepat di depan pikiran kita mungkin sedang mengembara. Tepat di mana pikiran kita mungkin sedang mengembara. Mungkin ada papan selancar yang tiba-tiba meluncur ke jalan lalu pemiliknya mengejar papan beroda itu. Atau mungkin ada sepasang lansia sedang menyeberang jalan dengan kecepatan seperti siput. Atau ada pengemudi lain yang tidak memiliki lampu merah sehingga
tetap melaju dengan kencang di persimpangan. Reaksi yang terlambat pada suatu kejadian ini dapat menghasilkan tragedi. Lebih dari separuh kecelakaan terjadi tidak jauh dari rumah, dalam perjalanan di daerah sendiri, ketika pergi ke toko swalayan, ketika pergi ke Penatu, atau ketika singgah di suatu tempat di kota kita sendiri. Tentu saja, kita pernah menyaksikan atau mengalami kecelakaan di dekat rumah, karena hanya di sekitar situlah kita paling sering berkendara. Kendati demikian, pastinya kita sudah hafal sekali dengan tiap tikungan dan persimpangan yang berbahaya di setiap tempat tinggal kita. Kita seharusnya paling aman di sana. Kita berhenti memperhatikan dan mulai melamun tentang peristiwa yang terjadi ini atau kita rencanakan untuk besok. Kita sering pergi ke toko dan kembali dengan barang-barang yang biasa kita beli. Kebiasaan membuat hal-hal yang sangat menantang dan sulit terkesan mudah dan aman. Akan tetapi, mengendarai sebuah mobil barangkali merupakan kegiatan paling berisiko yang dijalani oleh kebanyakan dari kita setiap harinya. Sekitar 40.000 kematian terjadi tiap tahunnya di jalan Amerika Serikat. Seiring dengan 4,6 juta orang yang terluka, angka-angka ini belakangan telah naik, terutama karena hal yang disebut berkendara tidak fokus atau distraction driving. Kita semua pernah berada di belakang kemudi dan tiba-tiba mendengar bunyi yang menandakan bahwa kita menerima sebuah pesan. Apakah kita mengabaikannya? Kita pasti tergoda untuk mengambil ponsel dan membacanya. Secara rasional, kita tahu ini berbahaya, namun berkendara, terutama ketika sudah dekat rumah, rasanya hampir tidak perlu dipikirkan. Maka banyak di antara kita yang memutuskan mengambil ponsel, membaca pesan, dan mungkin menjawabnya sekaligus. 5 di antara 10 pengemudi dalam sebuah survei nasional melaporkan bahwa mereka membaca pesan ponsel ketika sedang berkendara, dan sepertiga di antaranya melaporkan bahwa mereka juga sering membalas pesan tersebut. Bahkan jika kita tidak mengambil ponsel, masih banyak hal lain yang dapat mengalihkan perhatian kita. Misalnya memilih saluran radio, menetapkan tujuan di GPS, makan dan minum, atau meraih sesuatu di kursi penumpang. Ini semua adalah perilaku yang luar biasa bodoh. Ini juga menunjukkan potensi luar biasa yang tersembunyi dalam kebiasaan. Ia bisa mengambil satu hal paling berbahaya yang kita lakukan setiap hari dan tanpa diketahui menyelipkannya ke latar belakang hidup kita. Hanya pengemudi baru yang mengandalkan keputusan sadar mereka, yang merasakan kenaikan adrenalin dan rasa takut yang harusnya kita semua rasakan saat berada di jalan. Begitu kebiasaan berkendara terbentuk, sekian banyak keterampilan untuk mengoperasikan mesin luar biasa kompleks itu menjadikannya sebuah derum latar belakang di balik hal yang sedang kita pikirkan. Dan kita ketik tiap hari, kebiasaan baik atau buruk muncul melalui pengalaman berulang dan pengambilan keputusan secara sadar pun berkurang. Sejauh ini, kita telah mengeksplorasi kebiasaan pemungutan suara dan kebiasaan berkendara. Ini aksi-aksi yang konkret dan dapat disentuh, yang dapat kita lihat dan pahami. Tidak salah kalau kita merasa bahwa semua ini dapat diulang menjadi kebiasaan yang persisten. Namun, bagaimana dengan hasil-hasil yang lebih samar yang sulit dijabarkan seperti karya seni? Dapatkah produk seperti ini mendapatkan manfaat dari kegigihan kebiasaan? Sebuah kajian menarik memanfaatkan 45 pegiat komedi profesional dari Scanverse, sebuah festival komedi besar. Tiap partisipan diberi sebuah adegan komedi yang sudah ditentukan dan waktu 4 menit untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, 4 orang terbawa histeris di panggung. 2 orang di antara mereka melakukan high five, lalu mereka langsung berhenti tertawa dan seorang mengatakan, setiap komedian membuat sekitar 6 ending yang lucu dalam rentang 4 menit, sebuah contoh. Itulah mengapa tangan glue bersaudara menempel hingga saat ini. Semua partisipan selanjutnya meramalkan berapa banyak ending lucu yang mampu mereka buat seandainya mereka diberi waktu tambahan 4 menit lagi. Pribadi sadar mereka berharap hasilnya tidak berkurang. Taksiran rata-rata ending baru sekitar 5, berarti lebih sedikit daripada mereka hasilkan pada 4 menit pertama. Kemudian, mereka diberi 4 menit tambahan untuk bekerja. Jumlah aktual ending baru yang mereka hasilkan ternyata 20% lebih tinggi daripada perkiraan. Mereka meremehkan kegigihan. Apabila mereka sudah mempunyai kebiasaan untuk persisten pada tugas kreatif macam itu, mereka akan bertahan pada tugas tadi dan menghasilkan gagasan lebih banyak daripada yang mereka ramalkan. Harapan dan hasrat mereka menjadi tidak penting.
Dengan kegigihan yang kuat, mereka akan terus mencoba membuat gagasan baru dan akan melakukannya dengan sukses. Kendati prediksi mereka pesimistis, pola yang sama ini berlaku dalam kerjaan lain yang melibatkan tugas kreatif. Seperti para praktisi komedi, ketika mahasiswa mengerjakan sebuah tugas selama beberapa menit dan setelah itu menaksir produktivitas mereka seandainya boleh lanjut beberapa menit lagi, mereka meremehkan pengaruh kegigihan. Mereka mengharapkan hasil lebih cepat, lebih sedikit. Mereka mengharapkan hasil lebih sedikit untuk upaya mereka selanjutnya. Yang mengejutkan, ketika secara spesifik diminta untuk gigi, para mahasiswa itu tidak hanya menghasilkan solusi lebih banyak daripada yang diharapkan, tetapi juga solusi yang lebih kreatif. Ketika Dewan Penilai yang independen membaca hasil itu, hasil yang dibuat pada akhir sesi dinilai memiliki mutu lebih tinggi, lebih kreatif daripada hasil di babak pertama. Kegigihan ketika diuji tidak mengalami penurunan. Ia membuat orang tetap produktif. Kesalahpahaman kita patut dimaklumi. Kita tahu bahwa upaya eksklusif kita menurun sejalan dengan waktu. Kita hanya sering lelah mencoba mengendalikan perilaku kita dan membuat keputusan dengan pikiran sadar. Konsentrasi kita surut dan motivasi kita meredup. Namun, pribadi habitual kita, tempat bercokolnya kegigihan, terbentuk dari bahan yang sama sekali berbeda, dan bahan inilah yang kita garap. Kita semua dapat memanfaatkan 43% dari diri kita dengan lebih baik. Kita dapat menyingkronkan unsur yang mendalam dan pekerja keras dalam kebiasaan dengan niat sadar serta sasaran jangka panjang yang kita sadari. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.